It's so good to be here. Sangat senang bisa berada di tengah-tengah saudara. Did everybody enjoy your lunch? Apakah saudara menikmati makan siangnya? Pastor Lawrence is not feeling well, Bapak Pendeta Lawrence sedang tidak enak badan, saudara. so we're doing a substitution. Jadi kita mainkan pemain pengganti. I said, put me in, coach. Ya, saya berkata, ayo masukin saya pelatih. My name is Chris. Nama saya Chris. We have two Chris's, so we make it easy. Kita punya dua Chris di sini, jadi ya kita buat lebih gampang supaya bisa And mengenal. we have two Dennises, so we make it easy. Sorry? Two Dennises. Oh, kita juga punya dua Dennis di sini, selain dua Chris tadi. Make it easy for you to remember. Jadi membuat saudara lebih gampang untuk mengingat kami. I'm from Calgary, Alberta in Canada. Saya berasal dari provinsi Calgary, Alberta di Kanada. What are you laughing at? Oh, he's booing me because he's from Edmonton North. Iya, jadi bapak-bapak di depan ini sedang lagi menggoda beliau karena mereka ada di sisi utara dari And tempat our beliau two berada. cities have sports teams that compete against each other. Jadi kota bapak-bapak ini dan kotanya beliau itu punya masing-masing tim olahraga yang saling berkompetisi, saudara. But we'll pray for him. Ya, tapi kami tetap berdoa buat mereka. I've been a pastor for 25 years. Saya sudah melayani sebagai seorang gembala pendeta selama 25 tahun. I currently am the missions director for Pastor Anthony's missions. Dan saat ini saya adalah pemimpin organisasi misi dari Bapak Pendeta Anthony Greco. And I'm a pastor at a Christian university in Calgary. Dan saya juga seorang pendeta di sebuah kampus Kristen di Calgary. So we have about 1,000 students Kami memiliki sekitar 1.000 murid-murid that are under my care for Yang spiritual direction. dan murid-murid tersebut 1.000 orang itu ada di bawah pengawasan saya secara spiritual sebagai seorang pendeta di sana. We're training pastors and leaders, Kami juga melatih para pemimpin, para pendeta, teachers and doctors, guru-guru dan juga dokter-dokter, saudara, psychologists. bahkan para psikiater. We're teaching them the ways of Christ. Kami mengajarkan mereka jalan Kristus. Amen. Amin. I've been married for 21 years to my beautiful wife. Saya sudah menikah selama 21 tahun. We have 3 boys, Kami memiliki 3 orang putra and they're all athletes. dan mereka atlet. Athletes. Wow, mereka itu atletis, saudara, atlet. They play baseball Mereka main baseball and volleyball. dan juga bola voli. My Permainan oldest son, voli. Anak laki-laki tertua saya, he's 19, dia umurnya 19 tahun and he has a scholarship to play baseball in America. dan dia dapat beasiswa untuk main baseball di Amerika. Very good pitcher. Dia seorang pitcher, seorang pelempar, saudara. Pitcher itu pelempar istilah di baseball. I miss my children, Saya rindu anak-anak saya. but they know that we're here doing good work. Tapi mereka tahu papahnya sedang di sini melayani pekerjaan Tuhan. Amen. Amin. All of these seminars have been very great. Ya, selama 2 hari seminar ini sudah berjalan dengan sangat baik. We're learning a lot about leadership. Kita banyak belajar tentang kepemimpinan. We're learning a lot about stewardship. Kita juga belajar tentang bagaimana hati seorang hamba pelayanan. You may have come to seminars like this before Mungkin saudara pernah menghadiri seminar yang sama seperti ini sebelumnya. and learned about evangelism, Dan belajar tentang bagaimana penginjilan itu seperti apa. the importance of prayer and intercession, Pentingnya doa dan doa syafaat itu. maybe how to reach Gen Z, Mungkin juga bagaimana menjangkau generasi Z ini, saudara. maybe how to reach Gen Alpha. Dan juga mungkin bagaimana cara menjangkau generasi Alpha. But I want to tell you this afternoon Tapi pada siang hari ini saya mau sampaikan tentang hal ini. that everything we need, Bahwa semua hal yang kita butuhkan, stewardship, evangelism, yang tadi disebutkan tentang hati hamba, tentang penginjilan, Gen Z, prayer, atau juga tentang Gen Z, atau juga tentang doa. everything we need Semua yang kita butuhkan sejatinya can be found in the Word of God. dapat ditemukan dalam firman Tuhan. And it's good to come to seminars to learn. Bagus datang ke seminar untuk belajar, saudara. But God has also given you everything you need in His Word. Tapi ingat, Tuhan juga sudah berikan semua yang sudah perlukan dalam firman-Nya.
You want to grow in all of these areas. Saudara, Tuhan mau saudara tumbuh juga dalam setiap aspek-aspek tadi. You want your people to grow in all of these areas. Dan mau semua, Tuhan juga mau supaya saudara bertumbuh dalam setiap area-area tadi, setiap aspek tadi. And my grandfather taught me the greatest way. Sorry. My grandfather taught me the greatest way. Dan kakek saya ngajarkan saya pelajaran berharga ini. He was a pastor for 60 years. Kakek saya itu seorang pendeta, seorang gembala selama 60 tahun. And he looked at me and he said, Chris, Dan dia lihat ke saya dan berkata kepada saya, Chris, you want to do great things for God? kau mau lakukan hal besar buat Tuhan. Read your Bible Baca firman Tuhan and pray every day. dan berdoa setiap hari. Read your Bible Baca firman Tuhan, and pray every day. baca Alkitabmu dan berdoa setiap hari. As a little child in Sunday school, Waktu itu saya masih kecil, masih di sekolah minggu. we learned that song. Kami belajar lagu yang sangat terkenal ini, saudara. Do you know that song? Saudara pasti tahu lagu ini. Saudara tahu? We used to sing, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow, grow, grow. Amen? Saya nggak tahu lagunya berbahasa Indonesia, tapi saudara tahu pasti ya. That's all I have to say. God bless you. Itu saja saya mau sampaikan kepada saudara siang hari ini. Tuhan berkati. That's all we need. Itu yang kita perlukan, bukan, saudara? We laugh when we say that, Ya, tentu kita tertawa saat kita mengatakannya. but my grandfather's words were wise. Tapi kata-kata dari kakek saya itu sangatlah bijaksana. All saudara. we need is to read our Bibles and pray every day. Yang kita butuhkan hanya baca Alkitab kita dan berdoa setiap hari. Jesus taught us how to pray. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita harusnya berdoa. In the Bible, we Dalam- read, Dalam Alkitab kita baca itu. Our Father who art in heaven, Bapa kami yang ada di surga, hallowed be your name. dikuduskanlah namamu. And it says, your kingdom come, Dan Tuhan Yesus juga ajarkan dalam doa itu, kerajaanmu datanglah, your will be done kehendakmu jadi on earth di bumi as it is in heaven. seperti di surga. Amen? Amin. On earth Di atas bumi as it is in heaven. seperti di surga. In Palangkaraya Di Palangkaraya as it is in heaven. seperti di surga. In Di Indonesia Indonesia as it is in heaven. seperti di surga. Read your Bible Baca Alkitabmu and pray every dan day, berdoalah setiap and hari you'll grow, dan bertumbuhlah. grow, Maka kau bertumbuh grow. dan bertumbuh. Amen? Amin. Amen? Amin. Everything we need is in the Word of God. Hal-hal yang kita butuhkan semuanya itu ada dalam firman Tuhan dalam Alkitab, saudara. But in order to know something, we must first read it. Tentu kalau kita ingin tahu segala sesuatu atau sesuatu kita perlu membacanya. If you don't read something, you won't know it. Kalau kita tidak membaca sesuatu maka kita tidak akan pernah memahaminya. The Bible says that in the beginning was the Word, Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. and the Word was with God, Dan firman itu bersama dengan Tuhan. and the Word was God. Dan firman itu adalah Amen? Tuhan sendiri. Your Word, it's a lamp unto my feet. Firmanmu lah terang bagi kakiku, Your Word is life unto my path. pelita bagi jalanku. Your Word is a compass, it's a guidebook. Firman itu adalah seperti kompas, buku petunjuk, saudara. It teaches me, it instructs me, Mengajarkan saya dan juga memerintahkan kepada saya. it comforts me and strengthens me. Sekaligus memberikan penghiburan dan menguatkan saya. It inspires me and encourages me. Bahkan menguatkan saya dan mendorong saya, memberikan saya semangat. Because the Bible is alive. Karena Alkitab itu sejatinya hidup, saudara. Because the Bible is alive. Karena Alkitab itu, firman Tuhan itu hidup. Amen? Amin. It's living. Hidup, saudara. It's active. Aktif. You need to read it Anda perlu membacanya to know it. untuk memahaminya. Once we know it, we need to really, in order to know it, we need to grasp it. Untuk kita bisa mengetahuinya, maka kita perlu benar-benar grasp it, memahaminya dengan sungguh-sungguh, saudara. Most Christians, they just hear the Word of God. Karena banyak orang Kristen mereka hanya mendengar saja. They come to church on Sunday. Mereka datang ke gereja setiap hari Minggu. The pastor preaches from the Word, Pendeta hamba Tuhan berkhotbah di and you mimbar, hear it. dan mereka mendengarnya. That's not enough. Itu tidak cukup, saudara. I came in here today. Saya datang hari ini di tempat ini. I heard the worship team. Saya dengar tim PAW tadi, Didn't they do a great job? dan mereka lakukan hal yang baik, pelayanan yang baik. But Pastor Dennis, I heard him play the piano. Sorry.
I heard them play the Ya, piano. saya dengar mereka mainkan piano itu tadi. So I must know it. Ya, saya pasti tahu mereka Right? suaranya dengar. I heard it, I must know it. Saya dengar ya pasti saya tahu mereka I main come to piano. church, I hear the word, so I must know it. Seperti halnya itu kita datang ke gereja, kita dengar ya pasti saya tahu. So, can we get the piano on? Boleh dibunyikan? Jangan di mute. Ya, oke. So I heard it. Saya dengar. I came, I heard it. Ya, saya datang, So saya dengar. I should be able to know it. Maka saya pasti bisa. Hmm? Benar? Ready? Benar seperti itu? But I heard it. Tapi saya dengar loh. So I should know it. Harusnya saya bisa mainnya. Something's wrong. Ada sesuatu yang tidak benar di sini. You can't just simply hear the word. Pelajarannya adalah kita tidak bisa sekedar hanya dengar saja. We need to do more than just hearing the word. Kita harus perlu lakukan lebih dari sekedar mendengar saja. We need to study. Kita perlu apa? We need Belajar. we need to understand. Kita perlu belajar memahami. We need to practice. Kita perlu mempraktekkannya. Then we will know. Nah, sekarang semua orang bisa tahu. I can only do that because I know. Saya bisa memainkannya karena saya That doesn't memahaminya. come by just hearing. Tapi bisa jadi seperti itu tidak hanya cukup dengan mendengar saja. Hearing the word is good, Mendengar firman itu baik, saudara. but we have to do more. Tapi kita harus lakukan lebih lagi dari sekedar mendengar. The Bible says, "He who has ears, let him hear." Firman Tuhan berkata, siapa yang punya telinga hendaklah ia mendengar. Romans 10 says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. Roma 10 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. But we can't just hear it from our pastors at church. Tapi kita tidak hanya cukup mendengar dari apa yang dikatakan oleh pendeta di gereja. You can't just hear it from a tape or a CD or a seminar. Saudara mungkin bisa dengar dari seminar, dari rekaman tape atau dari CD. You can't just come and hear us speaking the word of God. Saudara bisa datang dan mendengarkan saya sedang bicara firman. You must also read the word of God. Gak bisa sekedar hanya mendengar, datang mendengar. Tapi saudara juga harus membacanya. Deuteronomy says, "And it shall be with him, Ulangan berkata, and he shall read it all the days of his life." Shall read it all the days of his life. mendengar dan membacanya sepanjang usia, sepanjang umur. So is hearing the word of God good? Apakah mendengar firman Tuhan itu cukup baik, Yes. saudara? Benar, baik. Is reading the word of God good? Apakah membaca firman Tuhan itu baik? Yes, but is that enough? Iya, baik, tapi itu tidak cukup. No, because we're to grasp God's word. Kita perlu betul-betul grasp, memahami And if firman all Tuhan. I do as a leader, as a believer, Dan sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai seorang percaya, is read it kita perlu membaca, and hear it, mendengar, then that's only 2 fingers. tapi itu hanya dua, seperti halnya dia memegang Alkitabnya, hanya And dua I'm jari. trying to grasp God's word with 2 fingers. Apakah saya bisa memegang dengan kuat firman Tuhan dengan dua jari itu, saudara? And we've heard about storms in life coming. Dan kalau kita tiba-tiba ada badai, kehidupan datang. We heard about the enemy coming to attack. Misalnya kita dengar ada musuh datang untuk menyerang And that the kita. devil is out to seek and kill and destroy us. Karena iblis datang untuk mencari, membunuh dan membinasakan kita. And if as leaders, if all we do is hear and listen, Tapi kalau kita sebagai seorang pemimpin yang kita lakukan hanya membaca dan mendengar sorry, saja, hear and read, mendengar dan membaca saja, then when the enemy comes and tries to take the word out of my hand, jadi ketika ada musuh datang dan mencoba mengambil firman itu dari tangan saya, pull. I can't hold on very well. saya tidak bisa mempertahankannya dengan baik. Paul is stronger than me. Seperti halnya saya lebih kuat daripada genggamannya. It's not enough just to read and hear it. Tidak cukup hanya membaca dan mendengar, seperti dua jari yang memegang Alkitab tadi tidak But kuat. in order to grasp his word, Tapi untuk kita bisa grasp, memegang, memahami, menggenggam dengan kuat, we must also study it. kita perlu juga apa? Mempelajarinya. Reading is different than studying. Membaca itu berbeda dengan belajar, saudara. Studying, Proverbs 2 says, Dalam Amsal 2 berkata, to treasure my commands, untuk menghargai setiap firman, to receive my treasure, menerima seperti halnya menerima sebuah harta, wisdom hikmat and understanding dan pemahaman
We're to study His Word, adalah dengan belajar to firman go a Tuhan. little deeper, Hikmat itu datang dari belajar firman Tuhan and also to memorize the Word. dan juga untuk dan dengan mengingat firman Tuhan. Psalms 119 Mazmur 119 berkata, says, "Your words have I hid in my heart, bahwa firman-Mu kusimpan dalam hatiku so I might not sin against you." sehingga aku tidak berdosa terhadap. I memorized the Word of God. I memorized. Saya mengingat firman Tuhan, Not menghafal just firman study. Tuhan. Tidak hanya belajar, I saudara. memorize. Saya mengingat, I menghafalkan. hide it in my heart. Saya simpan itu dalam hati saya. And I also meditate on the Word. Dan saya juga meditate, saat teduh merenungkannya Not dalam just hati study, saya. Tidak hanya belajar, not just memorize, tidak hanya mengingat, but meditate. tapi meditate. Itu kita bermeditasi, fokus saudara, saat teduh maksudnya. Joshua 1:8 Yosua 1 ayat 8 says to meditate on the Word dikatakan saat kita merenungkan firman Tuhan day and night, siang dan malam, and it will not depart from you. maka kita tidak akan jauh lepas dari jalannya Tuhan. Meditating on the Word of God Merenungkan firman Tuhan is kind of like a cow eating. seperti halnya lembu lagi satu sapi yang sedang mengunyah, saudara. If I were to ask you this question, Saya akan tanya saudara pertanyaan ini. how many stomachs does a cow have? Ada berapa banyak perutnya, ada berapa banyak lambung dari seekor sapi, saudara? 1, Apakah 1? 2, Apakah 2? 3. Apakah 3 lambung? How many stomachs? Ada berapa banyak sih lambungnya sapi itu, saudara? A cow has 4 stomachs. Seekor lembu sapi itu punya 4 lambung, saudara. Did you know that? Apakah saudara pernah tahu itu? No. Yes? No? Ada yang tahu? Ada yang No? enggak? Yes? Yes? 4 stomachs. 4 lambung. Ini bicara pencernaan sapi. So when a cow wakes up in the morning, Jadi ketika seekor sapi itu bangun di it pagi goes hari, out for breakfast sapi itu pergi makan pagi and eats some grass. Yum, 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 yum. dan dia makan rumput, saudara, seperti itu. No, I said yum, yum, yum. Oh ya, nyam 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 seperti itu, saudara. He eats breakfast. Sapi itu makan sarapan paginya, Yum, 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 nyam yum. nyam 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 seperti itu. It goes into his stomach, Dan rumput yang dikunyah tadi masuk dalam perutnya, and then the cow throws it back up into its mouth dan sapi itu kemudian muntahkan lagi, keluarkan lagi ke mulutnya. and chews on it a little more Dan dikunyah lagi apa yang sudah tadi masuk di dalam itu, sudah to dikeluarkan, get dikunyah all the lagi. nutrition out of it, Supaya bisa dia mengambil nutrisi dari rumput yang dimakannya. and then swallows it again. Kemudian dia telan lagi And it passes through 4 stomachs. dan melewati akhirnya tadi 4 lambung tadi, saudara. And the cow regurgitates the grass again after it eats it. Dan setelah dia makan, tentu tadi seperti tadi disebutkan di awal, dikeluarkan lagi, saudara. The cow goes out for lunch. Kemudian dia makan siang, And goes, "Om, nom, nom, nom." nyam 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 nyam, And then throws it back up in its mouth. dan keluarkan lagi ke mulutnya, And nyam 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 nyam, dikunyah lagi, saudara. and gets all of the nutrition from the grass. Dan dia mengambil nutrisi yang dia perlukan dari rumput yang dikunyah tadi. When I think about meditating on the Word of God, Ketika saya bicara tentang merenungkan firman Tuhan, I think about feeding my soul. saya menganggapnya seperti tadi, sedang memberi makan diri saya. And then throughout the day, Dan sepanjang hari itu, when I need some more of God's Word, ketika saya sedang memerlukan firman dari Tuhan, I bring it back up to my memory saya bawa itu ke ingatan saya, and I chew on it a little more. kemudian saya mulai memprosesnya lagi. I say, "God, speak to me a little more about that passage of Scripture." Jadi contohnya gini, Tuhan bicara lagi kepada saya tentang apa yang barusan saya baca tadi, surat yang saya baru baca tadi. But I can't do that if I only hear the Word. Tapi saya nggak bisa lakukan seperti tadi kalau saya 'Cause I haven't mendengar studied. saja. Kalau saya hanya belajar saja, And I haven't memorized. artinya saya juga harus mengingatnya, saudara. So if I don't memorize the Word of God, Kalau saya tidak mengingat, tidak menghafal firman Tuhan itu, how can I bring it back to my memory later? bagaimana caranya saya bisa membawa itu ke memori saya untuk saya memprosesnya kembali? I need to know the Word of God. Saya perlu tahu firman Tuhan. Amen? Amin. And when you know the Word of God, Kalau kita tahu dengan mengingat tadi, you can then speak the Word of maka God. kita bisa mulai mengutarakan, mengucapkan firman itu, saudara. But how can you speak the Word of God if you don't know it?
Jadi bagaimana kalau kita mau bicara firman Tuhan, mengeluarkan firman Tuhan kalau kita belum pernah memahami, mengetahui firman Tuhan itu. The Word of God is our weapon. Firman Tuhan itu adalah senjata, saudara. The Word of God is our power. Firman Tuhan itu kekuatan The Word of kita. God is our foundation. Firman Tuhan itu adalah fondasi kita. We're to put on the full armor of God. Kita harus kenakan seluruh genap perlengkapan senjata Tuhan. You know, Ephesians says to put on the full armor. Saudara tentu baca itu dalam Efesus, saudara. We put on the helmet of Salvation. salvation Kita taruh helmet keselamatan itu, and the ketumpong keselamatan breastplate itu. of Righteousness. righteousness. Baju zirah kebenaran. And we put on the belt of Ikat pinggang truth kebenaran. and the shoes of Dan kasut kerelaan memberitakan Injil. Gospel. gospel peace. Gospel And then we berbicara, pick up dapat the sejahtera. shield of Dan kita ambil faith. perisai iman. Now, all of these are great armor, Hal-hal yang disebutkan tadi itu adalah segenap persenjataan untuk melindungi tubuh. but it's all defensive. Tapi gunanya untuk pertahanan. When the enemy comes, we can defend, Ketika musuh datang kita bisa mempertahankan diri. but also we have the sword of the Spirit, Tapi ingat, kita punya satu senjata yaitu pedang. which is our only offensive weapon. Pedang roh yaitu satu-satu senjata ofensif, senjata untuk menyerang, saudara, yaitu firman. And if we don't know the Word of God, Dan kalau kita tidak pernah tahu tentang firman Tuhan, then how can we use our sword? bagaimana kita bisa menggunakan firman itu sebagai senjata menyerang, sebagai pedang? When you're in a battle Kalau engkau sedang ada dalam peperangan and the enemy is coming, dan musuh datang menyerang, or there's a storm coming, atau ada badai yang datang you menghampiri, can't say, "Hold on, devil, kamu nggak bisa berkata kepada musuh, tunggu I- dulu ya iblis. I need to put together my sword. Saya harus pasang-pasang dulu, kemudian siapkan pedang Don't saya. attack me yet. Tolong jangan serang saya dulu. I need to put together my sword." Saya harus kumpulin pedang saya, siapkan pedang saya. When the enemy comes, Ketika musuh datang, when the storms come, ketika ada badai menghampiri, we don't have time kita nggak punya waktu, saudara, to say, "Hold on. untuk berkata tunggu. What does Jesus say about this? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai ini? What does my Bible say?" Kita mulai mencari-cari apa ya kira-kira yang In kita the middle katakan of the mengenai ini. storm, Kalau ada badai menghampiri, we need to have our sword ready. kita harus siapkan pedang roh kita siap. We need to be able to speak the Word of God. Kita harus bisa berani bicara We firman don't have Tuhan. time to know the Word of God in that moment. Kita tidak punya waktu lagi untuk bisa merenungkan, memahami firman Tuhan pada momen That's itu. why we need to know it and meditate on it. Itulah sebabnya kita perlu untuk belajar dan merenungkannya setiap hari. So that when the enemy comes, Sehingga ketika ada musuh datang menghampiri, we can stand firm. kita bisa berdiri teguh. And we can say, "Greater is He that is in Dan me kita bisa berkata, besar than Tuhan he yang that ada is di dalam in the aku world." daripada dia yang ada We dari can dunia stand ini. in the enemy's face. Kita bisa bicara kepada musuh kita. And we can say, "I am more than a conqueror." Aku dilahirkan sebagai lebih daripada pemenang. We can stand in the enemy's face. Kita bisa berdiri di hadapan wajah musuh And we kita. can declare, "No weapon formed against me shall Dan prosper." kita bisa berkata, tidak ada satu senjata pun yang ditempa melawan aku akan berhasil melawan aku. And when we begin to speak the Word of Dan God, kita mulai bicara tentang firman Tuhan, we will begin to see the Word of God. kita bisa melihat firman Tuhan itu, saudara. Amen. Amen. Because watch this. Perhatikan, When you read the Word of God, ketika saudara membaca firman Tuhan, you will know the Word of God. engkau akan memahami, mengetahui firman Tuhan. And when you know the Word of God, Ketika saudara sudah memahami, mengetahui firman Tuhan, you can speak the Word of God. saudara bisa mengutarakan, mengucapkan. And when you speak the Word of Dan ketika God, saudara mulai mengucapkan firman Tuhan, you will see the Word of God. dan saudara akan melihat firman Tuhan itu jadi kenyataan. Amen. Amin. We pray, "Let your kingdom come on earth Saat kita berdoa, biarlah kerajaanmu datang as it is in heaven." dan kehendakmu jadi seperti di bumi seperti di surga. How many of you want to see that? Berapa banyak dari antara saudara ingin melihat hal itu terjadi? Then you need to speak it. Maka saudara perlu untuk mengucapkannya. But you firman can't Tuhan. speak it if you don't know it. Tapi ingat, saudara tidak akan bisa mengucapkannya kalau kau tidak pernah mengetahuinya. And you will never know it if you don't read it. Dan kau tidak akan pernah mengetahuinya kalau kau belum pernah membaca firman Tuhan. We want to see your kingdom come Saat kita berkata, kami mau melihat and kerajaanmu your datang will be dan done kehendakmu jadi on earth, di bumi, on earth, di bumi, in di Indonesia, Indonesia, as in heaven. seperti halnya di surga. I don't have time when the enemy's coming.
Saya tidak punya waktu lagi ketika ada musuh datang to menghampiri. try and figure it out. Untuk mulai mencari-cari apa yang cocok ya ayat yang untuk I melawannya. need to claim and speak the word of God. Kita perlu mengklaim dan bicara firman Tuhan kepada musuh Hebrews kita. chapter 4. Ibrani That pasal yang says, keempat berkata, the word of God is alive and sharper than any two-edged firman sword. Tuhan itu tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. I need to know that 2 Timothy says that all scripture is God-breathed and useful. Dalam 2 Timotius berkata bahwa firman Tuhan itu adalah nafasnya Tuhan, berasal dari Tuhan, saudara. I need to be able to stand when people are ill Saya perlu ketika berhadapan dengan orang yang sakit and say 1 Peter chapter 2 dan berkata 1 Petrus pasal yang kedua kepada orang says sakit itu. that by his stripes you are healed. Dan berkata kepada orang sakit itu, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan. If I don't know the word, Kalau saya tidak pernah tahu, tidak pernah I hafal can't firman Tuhan speak itu, the word. maka aku tidak akan pernah bisa mengutarakan kepada And orang if I sakit don't itu. speak the word, I can't see the word. Dan ketika aku nggak tahu, aku nggak bisa mengucapkan dan aku tidak bisa melihat hasil dari pengucapan firman Tuhan itu. But these aren't my words. Tapi They're not my words. hal yang diucapkan bukanlah perkataan saya manusia. I can scream all I want in my words. Saya bisa berteriak semau saya dengan bahasa saya. Dengan I kata-kata can yang saya yell pahami. at the top of my lungs. Saya bisa teriak sekeras-kerasnya, saudara. But Tetapi saya nggak punya kuasa dalam kata-kata saya sendiri. Tidak ada suara. Saya bisa teriak. but Tetapi if I'm connected ketika saya terhubung to the power source, dengan sumber dari kuasa itu, I don't need to yell. saya nggak perlu bahkan berteriak. I can whisper. Saya cukup perlu berbisik bahkan. I can whisper. Saya cukup berbisik saja. Jesus. Yesus, Jesus. Yesus. All of your promises Semua janji-janjimu are yes adalah ya and amen. dan amin. But if I'm not connected to the Word of God, if I don't have the Word of God in me, Kalau saya tidak terkoneksi dengan firman Tuhan, saya tidak memiliki firman Tuhan dalam diri saya, maka saya nggak punya kuasa sama sekali, nggak punya kuasa. but when I spend time in the Word of God, no, I turned it off. So- Tapi ketika saya mohon maaf, saudara, mohon maaf. Tapi because my power comes from the Word of God. karena sejatinya kuasa yang ada pada saya itu berasal dari firman Tuhan. Your power Kuasa yang ada pada saudara comes from the Word of God. datang dari firman Tuhan. Your kingdom come. Kerajaanmu datang, Your will be done kehendakmu jadi on earth di bumi as in heaven. seperti halnya di surga. I could tell you so many stories Saya bisa ceritakan banyak cerita kepada saudara kesaksian. of how this has been so crucial in my ministry. Bagaimana hal tadi saya ceritakan itu sangat memainkan peranan penting sekali. Terjadi hal yang penting dalam pelayanan saya. In every area. Dalam setiap area kehidupan saya. I was a young pastor, Saat itu saya seorang pendeta yang masih muda, saudara. and we were planning a missions trip. Dan kami sedang merencanakan perjalanan misi. And I was taking about 12 new believers on a missions trip. Dan pada saat itu saya membawa sekitar 12 orang baru percaya ke dalam perjalanan misi tersebut. Brand new Christians. Orang-orang Kristen yang masih baru, masih hijau, saudara. It was my first church. Dan itu adalah gereja pertama yang saya I was gembalakan. very young. Saya sangat muda pada waktu itu. I'm still very young. Ya, saya masih muda, saudara, sekarang. I remember Saya ingat brand new Christians. orang tersebut masih muda, masih hijau, saudara. And we needed about $3,000 Dan pada saat itu kami perlu sekitar $3.000 to finish collecting all the funds we needed to do the missions trip. untuk kami bisa mencukupi biaya perjalanan misi kami ini. And we had no more money. Dan kami nggak punya uang lagi. And I had taught my young youth, I had trained them
to know the Word of God, firman Tuhan, untuk to be memahami able to firman speak Tuhan, the Word of supaya God. mereka bisa mengucapkan firman Tuhan. And they surprised me Dan mereka mengejutkan saya pada waktu because itu. they were new Christians. Ya, mereka masih orang Kristen baru, saudara. And as a pastor, Dan sebagai seorang gembala, sometimes we think we don't have the money. dan kita berpikir ya gak punya uang, I guess we have to cancel the trip. artinya ya mungkin kita harus batalkan perjalanan misi ini. So I remember bringing the 12 of them into a room Dan saya ingat saya mengumpulkan 12 orang ini dalam sebuah ruangan 2 days before we were supposed to leave 2 hari sebelum hari di mana kami harusnya berangkat. and saying, I'm sorry, but we don't have the money that we need. Dan saya berkata, maafkan, kita gak punya uang yang cukup untuk kita bisa. The first thing that surprised me Hal pertama yang mengejutkan adalah, was immediately these teenagers dan anak-anak muda ini, started to talk about what items they could go home and bring back so they could sell. dan hal yang mengejutkan, hal yang pertama yang mengejutkan adalah mereka mulai mengutarakan hal-hal apa yang mereka bisa ambil di rumah mereka dan mereka bisa jual. I was very humbled. Saya sangat terharu I was like, sekali. they listened. Mereka mendengar. They're listening to what we're teaching them. Mereka rupanya mendengar apa And yang their kami faith- ajarkan selama ini. Their faith encouraged me. Dan iman mereka mendorong saya, So they all went home. dan mereka semua pulang ke rumah, They met back in an hour. dan mereka pulang kurang lebih 1 jam kemudian, And they began to sell things that they had. dan mereka mulai jual-jual barang-barang yang mereka miliki. Yang They mereka ambil sold dari about rumah. $1,000 worth. Dan mereka jual barang-barang yang totalnya sekitar $1.000. But saudara. it still wasn't enough money. Tapi lihat masih belum cukup kan? We prayed. Kami berdoa. I sent them home. Saya minta mereka pulang. In my heart, I felt like, oh, I have to tell them tomorrow we can't go. Dalam hati saya masih sedih karena saya masih harus bilang kepada mereka karena uang nggak cukup, kita masih But I batalkan didn't tell trip ini. them. Tapi ya saya tidak jadi bicara kepada mereka tentang itu. And I just prayed. Saya berdoa hari itu. And I said, God, your word says Aku berkata, Tuhan, firman-Mu that if berkata, I ask anything in your name, ketika aku minta apapun dalam namamu, it shall be done. itu akan terjadi. So I said, God, don't do this for me, Tuhan, but do it for my students. jangan lakukan ini buat saya Tuhan, tapi Do it for tolong- these new tolong believers. lakukan buat mereka, anak-anak Tuhan yang baru ini So I Tuhan. told them to come back the next morning at 8 a.m. Saya minta mereka kembali pada jam 8 pagi. I went to the church early. Saya datang ke gereja lebih I pagi was there at daripada about itu. 6 a.m. Saya di gereja sudah jam 6 pagi, saudara. And I was saying, oh God, Dan saya, wah Tuhan, what am I going to do? apa yang harus aku lakukan? And a knock on the church door came. Dan tiba-tiba terdengar bunyi ketukan. And one of our members of our church was knocking Dan ternyata itu salah satu anggota jemaat gereja at kami. 6 a.m. on a Saturday morning. Jam 6 pagi pada hari Sabtu. That saudara. doesn't happen in Canada. Dan itu nggak mungkin terjadi sejatinya di Kanada, saudara. Jam 6 And pagi ke I gereja. went and saw him. Saya datang dan jumpai orang itu. And it was a gentleman named Cliff in our church who owned a construction company. Dan ternyata namanya Cliff, bapak yang datang itu. Dia punya perusahaan konstruksi. I opened the door. He said, oh, I'm so glad you're here. Ketika saya buka pintu dan orang itu berkata, wah saya senang menjumpai bapak di sini. I thought I missed you. Saya kira aku nggak sempat ketemu dengan bapak. I was away this week on work, but I had a check for you for the missions trip. Saya minggu kemarin itu ada kerjaan, jadi saya pikir saya nggak jumpa dan engkau. Saya sejatinya punya cek buat It was saudara. for $2,047. Dan jumlahnya adalah 4,000 $2,047. $2,047, saudara. An exact amount Jumlah yang tepat sekali of what we needed. dari yang kami butuhkan. He could have just wrote a check for, who writes a check for $2,047? Siapa sih yang bisa nulis cek angkanya ganjil gitu, saudara? 2.000. It's usually just 47. 2,000 Kenapa nggak cukup tulis 2.000 saja, saudara? or 2,100. Atau 2.100? But it was the exact amount that we needed. Tapi yang ditulis oleh Bapak Cliff tadi adalah benar-benar detail 2.047. And I shared the story with him Dan saya ceritakan kepada of how Bapak we Cliff spoke the word of God in faith that night. bagaimana kami mengucapkan firman Tuhan malam sebelumnya. And it was a testimony to him, Dan itu sebuah kesaksian juga buat To Bapak me, Cliff ini, buat diri saya, to the new dan believers, juga untuk anak-anak yang baru and to tadi, our entire church, dan juga untuk seluruh anggota gereja kami, saudara. because we knew the word of Karena God. kami tahu memahami And we firman Tuhan. spoke the word of Dan kami God. bicara mengutarakan firman Tuhan itu. My firstborn son, Anak pertama saya, when he was about 3 months in the womb, ketika dia masih 3 bulan dalam the rahim, doctors told us after an ultrasound, dokter melihat hasil ultrasoundnya, berkata hasil USG-nya berkata kepada kami, they said, we see spots on your son's lungs,
Kami lihat ada spot di paru-paru dari anak ini and shadowing around his heart. dan itu ada membuat bayangan di sekitar jantungnya. It looks like if your son is born healthy, Dan kelihatannya kalau anakmu itu lahir sehat, he will have Down syndrome, mungkin dia akan mengalami Down syndrome. and it looks like there's cancer in his heart. Dan juga mungkin ada seperti It is in his lungs. ada cancer di paru-parunya. What would you like to do? Apa yang Bapak Ibu mau lakukan, kata dokter kepada kami? My wife and I were moved. Kami sangat sedih It's our sudah. first child, Itu anak pertama kami, our unborn child. anak yang bahkan belum lahir. We went home, Kami pulang dari dokter itu. much like Pastor Chris and his wife Christy. Seperti halnya apa yang dialami oleh Pastor Chris dan Pastor Christy, And istrinya Christy. we knelt in our living room, Kami bertelut di ruang tamu kami. and we began to speak the word of the God. Dan kami mulai ucapkan firman Tuhan. We didn't have our Bibles. Kami saat itu tidak pegang Alkitab. We didn't need them Ya, pada saat itu kami nggak memerlukannya. because we hid it in our hearts. Karena kami sudah simpan firman itu dalam hati kami. And we went to war, Dan kami berperang pada hari itu. and we declared Dan kami mendeklarasikan that nothing would come against our unborn son. bahwa tidak ada hal yang bisa mengganggu anak kami We yang belum declared lahir that ini. by his stripes he was healed, Kami deklarasikan bahwa oleh bilur-bilur We Yesus declared dia sudah sembuh. that his promises were yes and amen. Kami deklarasikan bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. The next week we had to go for another ultrasound. Minggu berikutnya kami harus USG lagi. The doctor took the ultrasound, Kemudian dokter itu and we memberikan were in the hasil. room, and he Dan kami called sedang in other doctors, Dan kami sedang dalam sebuah ruangan dan dokter itu panggil dokter lainnya. and he was comparing the ultrasound from a few weeks ago Dan dia membandingkan hasil USG dari minggu yang to the lalu ultrasound now. dengan hasil USG hari ini. And he said the technicians must have made a mistake Dan dokter itu berkata pasti teknisi USG itu because sedang there's membuat no kesalahan. more shadowing around the heart, Karena ditemukan tidak ada lagi and there's no bayangan more di sekitar spots on jantungnya. his lungs. Dan tidak ada lagi spot di paru-parunya. And I looked at the doctor. Dan saya lihat, I said there was no mistake. saya pandang wajah dokter I itu dan said saya God berkata, healed our son. tidak ada kesalahan dari teknisi, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan Amen. anak kami. Amin. But I can't speak those promises of God Tapi lihat, saya tidak akan pernah bisa ucapkan janji-janji Tuhan itu if I don't know them. kalau saya tidak pernah tahu akan janji itu. One was for a financial miracle. Dan satu lagi tentang mujizat yang kami One alami di was area for a keuangan. healing. Tadi tentang kesembuhan. My wife and I planted a church in Calgary. Saya dan istri memulai sebuah gereja di Calgary. We had no money. Kami nggak punya uang. Our vacuum cleaner broke. Bahkan alat untuk menyedot debu punya And kami my wife rusak. loves to vacuum. Dan istri saya sangat suka untuk memvakum. She Saudara. loves a clean house. Dia istri beliau ini senang rumah yang bersih. We had no money. Dan kami nggak punya uang pada waktu itu. And she was crying. She said, we don't even have money for a vacuum. Istri beliau menangis, kita nggak punya uang bahkan untuk beli vacuum cleaner. I said, no, but I know who does. Ya, saya memang nggak punya, tapi saya tahu siapa yang punya. Let's pray the word of God. Mari kita berdoa dan ucapkan firman. While we were praying, Selagi kami berdoa, while we were speaking the word of God, saat kami mengucapkan firman Tuhan, not reading it, tidak membacanya, speaking it, tapi kami because we mengucapkannya, knew it, karena kami sudah tahu, our doorbell rung. tiba-tiba ada bunyi bel di depan. So we went to the door. Dan kami There was nobody there. kami buka pintu, nggak ada orang. But there was a brand new vacuum cleaner in a box on our front step. Dan tiba-tiba ada vacuum cleaner, mesin vacuum baru. di Nobody depan. there. Dan tidak ada orang yang ada di situ, saudara. God knows. Tuhan tahu siapa yang kirim. I shared a story in Pontianak. Saya bahkan ceritakan sebuah cerita ini di Pontianak. My first mission trip was in the Czech Republic. Perjalanan misi pertama saya di Republik Czech. Apa ya? We were helping a pastor plant a church. Sorry. We were helping a pastor plant a church. Kami membantu pendeta untuk mendirikan gereja di sana. While we were preparing in Canada to go, Ketika kami masih di Kanada mempersiapkan perjalanan misi ini, I didn't tell the team this part of the story, but saya tidak ceritakan perihal ini kepada anggota tim yang lainnya, I always joked with our team in Canada tapi selalu saya membuat sebuah lelucon dengan teman-teman tim kami di Kanada, that God was going to let me speak in Czech. bahwa Tuhan akan
memberikan waktu kepada saya untuk saya bisa bersaksi. But I don't know Czech. Berkhotbah di Czechia ya. But, Ceko. but I don't know it. Tapi saya tidak tahu. We would practice our worship. Ya kami melatih I praise would worship sing kami. in the Spirit. Saya bernyanyi dalam roh. And I would fully believe that I was singing in Czech. Dan saya percaya pada saat itu saya sedang bernyanyi dalam bahasa Ceko. But I had no idea if that was God Tapi saya sama sekali tidak tahu. or Tapi if saya that tahu was dari just Tuhan. me hoping. Atau itu hanya dari saya karena begitu berharap bisa khotbah di Ceko. Our last night in the Czech Republic, Dan pada satu malam di malam terakhir pelayanan kami di we Ceko were itu, singing worship songs in the city square of Sokolov. kami sedang menyanyi praise and worship di alun-alun kota Sokolov. People were dancing, Orang-orang people were menari, praising, orang-orang memuji Tuhan, people were singing. orang-orang ikut menyanyi. We were singing in English. Kami menyanyi pada They saat itu dalam didn't bahasa know what Inggris. we were singing, but they enjoyed the music. Mereka mungkin tidak tahu apa yang kami nyanyikan dalam bahasa Inggris, tapi mereka sangat menikmati musik yang kami mainkan. In a moment, we felt the Spirit of God come upon us. Tapi kemudian kami rasakan ada And I roh just Tuhan began- melawat kami. I just began to speak and sing in my tongue language. Kemudian saya mulai berbahasa roh, berbahasa lidah untuk bernyanyi, For saudara. about 5 minutes, I just worshiped in my spiritual tongue. Dan selama 5 menit saya memuji, menyembah dalam bahasa lidah, bahasa roh. When we were done and we were packing up, Dan ketika kami selesai, kemudian kami beres-beres. the Czech pastor came up to me Seorang gembala yang berasal dari Ceko tadi bicara kepada saya. and he said, "Brother, how long have you been speaking Czech?" Dan dia berkata, brother, berapa lama sih kamu sudah bisa belajar bahasa Ceko I ini? said, "I've never spoke Czech in my life." Saya bilang, saya nggak pernah belajar bahasa Ceko, He nggak said, pernah "For the ngomong, bahkan. past 5 minutes, you've been speaking fluent Czech, declaring light in the darkness over our city." Tapi dia bilang, dalam 5 menit terakhir kamu itu ngomong dalam bahasa kami, berbicara tentang apa yang dialami oleh Ceko, tentang kegelapan yang mereka alami. That's a miracle. Itu sebuah mujizat, saudara. I couldn't do that in my own strength. Saya nggak bisa lakukan itu dengan kekuatan saya sendiri. Saya sama sekali tidak punya kuasa. Saya nggak punya kuasa. But the Word of God gives me power. Tapi firman Tuhan yang berikan saya kuasa. We could come to seminars like this all the time, Kita bisa datang ke seminar seperti ini. and they're Sering good. kali, saudara. They're good. Baik, datang itu baik, datang seminar, saudara. The body of Christ is encouraged. Karena tubuh Kristus itu dikuatkan dalam And seminar-seminar seperti strengthened. ini. Dan dikuatkan dalam seminar-seminar seperti ini. But it's not enough. Tapi tidak cukup. You need to read the Word of God. Anda semua perlu membaca firman Tuhan. Because when you read it, you will know it. Karena ketika saudara membaca, engkau And bisa when you know mengetahuinya. it, you can speak it. Dan begitu kau mengetahui, memahaminya, engkau bisa mengutarakannya, And when you mengucapkannya. speak it, you will begin to see it. Dan ketika kau mengucapkan firman Tuhan, kau mulai melihat hasilnya. Your kingdom come. Kerajaanmu datang, Your will be done kehendakmu jadi. on earth Di bumi, as it is in heaven. seperti di surga. Amen. Amin. Amen. Amin. I'm going to ask, Saya akan meminta kepada saudara. if you were over the age of 35, Kalau engkau saat ini sedang ada di fase usia 35 tahun ke atas. could you please stand? Bolehkah saudara berdiri? Only those older than 35. Hanya orang-orang yang lebih tua dari 35 tahun, saudara. If you're younger than 35, stay seated. Kalau saudara lebih muda dari usia 35 tahun, tetap duduk, saudara ya. Wow. Now I know how old you are. Sekarang saya jadi tahu berapa tua saudara semuanya. I want you to look around this room. Saya mau saudara mulai melihat ke seluruh ruangan ini. Mohon tenang, mohon tenang, Quiet. mohon tenang. Those of you who are standing, Bagi saudara yang saat ini berdiri, I want you to look at those who are sitting. saya mau minta saudara untuk melihat kepada saudara-saudara kita yang masih duduk. Those of you who are sitting, Dan saudara yang sedang duduk, I want you to look at those who are standing. saya mau juga saudara memandang orang-orang yang berdiri, yang sedang memandangi saudara. Now watch this. Dan perhatikan, Listen. dengarkan. Those of you who are over 35, Saudara yang usianya di atas 35 tahun, you need the Word of God. engkau perlu firman Tuhan. You need to model this. Engkau perlu
untuk memberikan teladan hidupmu dari firman Tuhan itu. to the next generation. Dan mencontohkannya kepada generasi yang lebih muda. If they don't see you reading the Bible, Kalau mereka, generasi yang lebih muda tidak melihat saudara membaca firman Tuhan, why would they read the Bible? maka mereka gak punya alasan untuk baca firman Tuhan, bukan? If they don't see you knowing the Bible, Kalau mereka, generasi yang muda, tidak why melihat would they saudara want to know the Bible? memahami firman Tuhan, If they apa don't sih see alasan you, mereka untuk memahami firman if they Tuhan? don't see you speaking the word, Kalau generasi yang lebih muda tidak melihat saudara sedang mengucapkan why firman, would they want to speak the word? maka tidak ada alasan buat mereka juga untuk mengucapkan And if firman they Tuhan. don't see the word, Kalau mereka tidak melihat firman Tuhan, it's because you're not speaking the word. karena saudara yang usia di atas 35 tahun tidak pernah mengucapkan firman Tuhan itu. Now sit down. Mari duduk kembali. Now everybody in the room Dan bagi semua saudara yang ada dalam ruangan ini, that is under the age of 35, yang ada di usia, rentan usia di bawah 35, please stand. boleh berdiri. Now listen. Dengarkan. Mohon tenang. Everyone who is standing, Saudara yang saat ini sedang berdiri, look at everybody who is sitting. lihat orang-orang yang sedang duduk. And everybody who is sitting, Dan saudara yang sedang duduk, look at everybody who's standing. lihat saudara-saudara kita yang sedang berdiri saat ini. Those of you who are standing, Saudara yang sedang berdiri, you need the Word of God. engkau juga perlu firman Tuhan. Those of you who are standing, Saudara yang sedang berdiri, you can stand on the shoulders of the people who are sitting. engkau bisa berdiri, tanda petik, di atas bahunya orang-orang yang sedang duduk. You will go further. Kau bisa jadi pergi jauh karena itu, saudara. You will do greater. Kau akan lakukan hal yang lebih besar. Oh, whoa. Because of the price they paid. Karena harga yang telah generasi yang lebih tua bayar, saudara. Many of the generation that are standing, Banyak generasi saat ini sedang berdiri. you want all of the things that the generation that are sitting have. Kalian mau hal-hal yang saat ini sedang dimiliki oleh generasi yang sedang duduk, saudara. But you have not paid the price. Tapi engkau nggak bayar harganya. You have not been in the Word. You have not been in the Word of God. Engkau nggak memperhatikan firman Tuhan dengan baik. But together, Tapi bersama-sama. but together, Tetapi bersama-sama. you can encourage Kalian bisa older generation. memberikan semangat kepada generasi yang lebih tua. You can give the younger generation permission to lead. Dan bagi saudara yang sedang duduk generasi yang lebih tua, saudara bisa berikan You can izin encourage kepada them mereka untuk to step out in mereka faith. memimpin. Engkau bisa memberikan mereka dorongan untuk melangkah dengan iman, To trust in God. untuk percaya kepada Tuhan. Younger generation, Generasi yang muda, if you don't read the Word of God, kalau engkau tidak baca firman Tuhan, you won't know it. maka engkau nggak pernah tahu, nggak pernah memahaminya. And if you don't know it, you can't speak it. Maka kalau engkau nggak tahu memahaminya, engkau nggak akan pernah bisa mengutarakan, mengucapkannya. And if you can't speak it, you won't see it. Dan engkau nggak bisa mengucapkannya, maka engkau pun tidak bisa melihat hasil dari firman Tuhan. And itu. let me ask you this. Dan biarkan saya bertanya kepada saudara hal ini. If you don't see the Word of God alive and active in your city, Ketika engkau belum melihat firman Tuhan itu diucapkan dengan aktif, hidup di tengah-tengah kota kita, kota ini. if you don't see it, Bila engkau belum melihatnya, tidak melihatnya, how will your friends who are far from Christ ever see it? bagaimana orang-orang yang di luar Kristus, teman-teman saudara pun bisa melihatnya? You may be the only image of Christ they ever see. Mungkin saudara adalah perwujudan dari Kristus yang bisa mereka lihat. In the beginning Pada mulanya was the Word, adalah firman. and the Word was with God. Dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan. The Word was God. Dan firman itu adalah Elohim, Tuhan sendiri. If you want people in your communities who are far from Christ Bila engkau mau melihat orang di tengah-tengah masyarakatmu yang sedang jauh dari Kristus, to see the kingdom of heaven come on earth, untuk mereka melihat kerajaan sorga itu dinyatakan di atas muka bumi ini, let them see the Word of God through you. biarkan mereka melihat firman itu melalui kehidupanmu. Amen. Amin. Amen. Amin. Everybody stand. Mari semua berdiri. Everybody in this room, Semua yang ada dalam ruangan ini berdiri. those who are far from Christ,
Kalau ada di antara saudara yang jauh dari Kristus, in Indonesia, maafkan saya, kalau ada orang those yang who jauh dari need Kristus, salvation, yang ada di Indonesia, mereka yang membutuhkan keselamatan. you may be the only image of God they ever see. Mungkin saudara adalah perwujudan Kristus yang mungkin mereka lihat, saudara. Let them see the Word of God in you. Biarkan mereka melihat firman Tuhan melalui kehidupan Let saudara. them see the Word of God alive in you. Biarkan mereka melihat firman hidup itu melalui kehidupan saudara. But in order to see it, Tapi untuk mereka bisa melihatnya, we need to speak it. saudara perlu untuk mengucapkannya. And we can't speak it if we don't know it. Dan ingat, kita tidak akan pernah bisa mengucapkan kalau And kita we tidak will memahaminya. never know it if we don't read it. Dan kita tidak akan pernah memahami, mengetahuinya kalau kita belum pernah membacanya. So please, Maka tolong saudara, saya mohon. Church of Indonesia, Saya mohon, lihat Indonesia. Church of Palangkaraya, Lihat Palangkaraya. read the Word of God Baca firman Tuhan. so that you will know the Word of God. Supaya Anda memahami And firman when Tuhan. you know the Word of Dan God, saudara mengetahui isi you firman can Tuhan, freely speak the Word of engkau bisa God. dengan bebas And mengucapkannya. when you speak the Word of Dan saat engkau God, mengucapkan firman Tuhan, His kingdom come, kerajaannya datang, His will be done kehendaknya jadi on earth di atas bumi as it is in heaven. seperti halnya di surga. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Praise the Lord. Puji Tuhan. Praise the Lord. Can I pray for you? Bolehkah saya berdoa buat saudara? Heavenly Father. Bapa di surga. Oh, Heavenly Father. Oh, Bapa di surga. Thank you for your word. Terima kasih untuk firman-Mu. Thank you that you sent your word. Terima kasih karena Engkau telah mengirimkan sang And firman. everything we need Dan hal yang kami butuhkan can be found in your word. dapat kami temukan dalam firman-Mu. Help us to know it. Bantu kami Bapa untuk mengetahui, memahaminya. Help us to memorize and meditate on it. Bantu kami untuk menghafalkannya, mengingat dan merenungkannya. Give us boldness to speak it and declare it Dan berikan kami keberanian untuk kami mengucapkannya, mendeklarasikannya. so that we may see your kingdom come Sehingga kami melihat kerajaan-Mu datang and your will be done dan kehendak-Mu jadi on earth, di bumi, in Palangkaraya, di Palangkaraya, as it is in heaven. seperti halnya di surga. Amen. Amin. Amen. Amin. Terima kasih. Thank you.